Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Nadia Zulfa Laila, NPM 2011080431 dari kelas C, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, semester 3, mata kuliah Bimbingan Konseling Karir, dosen pengampu Mistika Febriani MPD. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS Bimbingan Konseling Karir. Di sini saya akan menjelaskan materi Person Environment Correspondent Theory. Teori Person Environment Correspond atau PEC adalah versi umum dari teori penyesuaian kerja atau TWA Darwis dan Lofquist 1984 yang dijelaskan secara rinci dalam edisi ketiga dari volume ini, Brown dan Brooks 1994. TWA berevolusi 40 tahun lalu, dimulai pada akhir 1950-an sebagai kerangka teoritis untuk proyek penyesuaian pekerjaan. Proyek ini diselenggarakan untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian kerja klien rehabilitasi vokasional. Saat TWA berevolusi, itu menjadi jelas bahwa satu, TWA dapat digeneralisasikan ke lingkungan lain selain pekerjaan dan populasi lain selain klien rehabilitasi. 2. TWA dan bentuk umum berikutnya atau teori PEC adalah kasus-kasus spesifik dari jenis teori yang lebih umum di psikologi. Teori orang lingkungan atau P'(E). Pengamatan kedua membutuhkan beberapa komentar awal tentang teori psikologis, maka teori PEC dapat disajikan. Teori-teori Person Environment Correspondent. Yang pertama, Psychological Theory atau teori psikologi. Teori psikologi adalah teori unik di antara ilmu-ilmu karena berhubungan dengan apa yang disebut realitas subjektif. Semua ilmu lain berurusan dengan realitas objektif, yaitu pengamat terpisah dan berbeda dari apa yang sedang diamati. Tidak demikian dalam psikologi. Dalam psikologi, terkadang pengamatan itu sendiri juga harus diamati dan kita memiliki teka-teki. Pengamat yang mengamati pengamatan juga dalam psikologi. Sifat pengamat dapat mempengaruhi pengamatan atau perekaman pengamatan atau keduanya. Data psikologis sering bergantung pada siapa yang melakukan pengamatan dan bagaimana pengamatan itu dilakukan. 2. Person Environment Theory atau teori orang lingkungan. Teori P'(E) generik mengasumsikan dua entitas dalam interaksi, orang atau P dan lingkungan atau E. Teori P'(E) mungkin tampak fokus pada P, tetapi dalam teori P'(E), P tidak dapat dipahami tanpa E. E dapat didefinisikan sempit atau luas, mungkin terbatas pada orang atau orang lain. Hanya mungkin lingkungan fisik saja, itu mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya, interaksi antara P dan E mungkin sesaat atau berkelanjutan. Memang, satu perbedaan yang langsung dapat dikenali di antara teori-teori P'(E) spesifik adalah penunjukan E ke yang teorinya berlaku misalnya untuk lingkungan kerja versus lingkungan sekolah atau dalam lingkungan kerja atau lingkungan kerja versus lingkungan karir. 3. Person Environment Correspondent Theory atau teori korespondensi orang lingkungan. Teori Person Environment Correspondent atau PEC dimulai dengan asumsi dasar teori P'(E) tentang P berinteraksi dengan E. P dan E adalah baik aktif maupun reaktif. Untuk memulainya, E biasanya adalah E sosial, yang adalah sebuah E terdiri dari PS lainnya. Teori PEC dapat disesuaikan dengan kesepakatan dengan E non-sosial atau E fisik. Tetapi diskusi berikut mengasumsikan E sosial tipe yang sering ditemui P. Menurut teori PEC, interaksi P'(E) terjadi dalam contoh pertama karena kedua P dan E memiliki persyaratan yang memiliki untuk diisi, dan masing-masing mengharapkan interaksi menghasilkan pengisian di setidaknya beberapa persyaratan ini. Selanjutnya, P dan E mampu berinteraksi karena masing-masing memiliki kemampuan untuk mewujudkan interaksi tersebut. Bagian-bagian teori PEC yang pertama, Needs and Skill, kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam bentuk defisit, misalnya kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan haus. Yang paling dasar kebutuhan manusia seperti lapar dan haus adalah mereka yang terlibat dalam kelangsungan hidup
dan sering disebut kebutuhan fisiologis atau biologis. Melalui proses pengkondisian, manusia memperoleh kebutuhan lain yang hubungannya dengan kesejahteraan mereka, di luar hanya bertahan hidup, seperti kebutuhan akan pengakuan dan kenyamanan. Kebutuhan kesejahteraan ini adalah sering disebut kebutuhan psikologis. Diberi defisit atau sesuatu yang mengisinya secara teknis disebut sebagai penguat karena memperkuat atau memperkuat perilaku yang menghasilkan pemenuhan kebutuhan. Kedua istilah kebutuhan dan penguat kadang-kadang bisa melingkar dalam definisi seperti ketika kebutuhan harus disimpulkan dari efektivitas penguat, terutama penguat yang kondisinya kebutuhan kemudian juga dapat dilihat sebagai persyaratan untuk penguat. Kebutuhan haus membutuhkan air, kebutuhan pengakuan membutuhkan perhatian dan pujian. 2. Satisfaction atau kepuasan. Ketika kebutuhan seseorang terpenuhi, kita mengatakan bahwa P terpuaskan, dari bahasa Latin satis yang berarti cukup dan facere yang berarti membuat. Istilah bayangkan cermin memuaskan dengan derivasi Latin yang sama. Sesuatu menjadi memuaskan hanya karena seseorang disebut lelah, puas. Kebutuhan dilihat dalam teori Peck sebagai tujuan interaksi P-E, yaitu hasil yang diinginkan. Kepuasan dalam teori Peck adalah afek perasaan yang dihasilkan ketika seseorang merasakan kebutuhan untuk diisi. Tujuan dari kedua P dan E dalam interaksi mereka adalah untuk mencapai kepuasan. Mencapai kepuasan adalah kekuatan motivasi yang memberi kekuatan interaksi P-E. P dan E berinteraksi karena kepuasan masing-masing bergantung pada memuaskan yang lain. Dalam istilah sederhana, masing-masing memiliki sesuatu yang keinginannya lainnya. Jadi P berusaha memenuhi E dan E mencoba memuaskan P. Setiap upaya untuk memenuhi kebutuhan yang lain atau setidaknya kebutuhan masing-masing percaya keinginan lain terpenuhi. 3. Individual differences atau perbedaan individual. Pada setiap variabel Peck tertentu atau kebutuhan, keterampilan, atau kepuasan, PS yang berbeda akan berbeda dalam statusnya atau skor. Pada variabel yang sedang dinilai menjadi tinggi pada satu variabel tidak selalu berarti menjadi tinggi pada yang lain. Satu P mungkin tinggi pada beberapa kebutuhan, yang lain P pada banyak kebutuhan, satu lagi pada semua kebutuhan, dan variasi ini akan benar tentang keterampilan dan kepuasan juga. Karena perbedaan individu, setiap P harus dilihat secara individual dengan polanya sendiri. Tinggi, rendah, dan sedang, serta kebutuhan, keterampilan, dan kepuasan, setiap pola P akan berbeda dari PS lainnya. Ke parafrase pepatah lama, beberapa PS mungkin sama pada banyak variabel, dan banyak PS mungkin sama pada beberapa variabel, tetapi tidak ada PS sama pada semua variabel. 4. Environmental differences atau perbedaan lingkungan. Sama seperti PS berbeda, begitu juga dengan S. Setiap P akan mengalami banyak S dalam masa hidupnya, bahkan beberapa S secara bersamaan tergantung definisinya dari E. Kepuasan P akan berbeda dengan S yang berbeda. Kepuasan P dengan E tertentu dapat berubah dari waktu ke waktu. Kepuasan keseluruhan P pada waktu akan tergantung pada akumulasi kepuasan dari beberapa S yang berinteraksi dengan P pada saat itu. Beberapa S mungkin lebih menonjol untuk kepuasan P daripada S lainnya. S yang berbeda mungkin menonjol untuk kepuasan P pada waktu yang berbeda. Bahkan mungkin ada saat-saat ketika satu E tertentu adalah satu-satunya E yang menonjol untuk P. Koresponden atau korespondensi. Korespondensi awalnya berarti balasan timbal balik atau korespon. Korespondensi digunakan dalam teori Peck untuk menunjukkan respon timbal balik dari P dan E. Respon timbal balik inilah yang terjadi di P strip interaksi. Baik P dan E memiliki kebutuhan tertentu yang mereka harapkan satu sama lain untuk mengisi, dan keduanya merespon melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Karena melakukan hal itu akan berperan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, masing-masing mampu merespon karena masing-masing memiliki keterampilan. Teori Peck mengasumsikan bahwa keterampilan tertentu lebih tepat untuk menanggapi tertentu kebutuhan. Tetapi keterampilan mana yang sesuai dengan kebutuhan yang dianggap sebuah pertanyaan empiris. Ketika P dan E merespon dengan memuaskan kebutuhan pihak lain, yaitu masing-masing puas dengan respon yang lain, kami menyimpulkan koresponden P
P strip E? Jika tidak, kami memiliki ketidaksesuaian, yaitu ketika baik P atau E atau keduanya tidak puas atau tidak puas dengan respon yang lain. 6. Adjustment atau pengaturan. Menurut teori Peck, ketika ada korespondensi, baik P dan E berusaha untuk mempertahankannya dengan terus melakukan apa yang telah mereka lakukan sedang mengerjakan. Ketika ada ketidaksesuaian, siapapun yang tidak puas, baik P atau E atau keduanya, mencoba memulihkan korespondensi dengan melakukan sesuatu yang lain, yaitu dengan menyesuaikan. Oleh karena itu, penyesuaian didefinisikan dalam teori Peck sebagai upaya untuk mengembalikan korespondensi P strip E. Pemeliharaan dan penyesuaian adalah dua mode utama perilaku. P dan E berada dalam satu atau metode lain waktu dalam interaksi P penyesuaian memerlukan perubahan. Jika ketidaksesuaian ingin terjadi diganti dengan korespondensi, perubahan dapat terjadi atau akan dilakukan dalam P atau E atau keduanya. Perubahan tersebut mungkin dalam persyaratan needs atau dalam kemampuan, keterampilan, atau keduanya. 7. Struktur versus style. Struktur versus gaya. Sejauh ini kita telah membahas dua kelas variabel untuk P dan E, kebutuhan dan keterampilan. Variabel-variabel ini mengacu pada disposisional atau sifat dari perilaku seseorang dan secara kolektif berkontribusi dengan apa yang disebut struktur. Menyiratkan stabilitas, kebutuhan, dan keterampilan untuk P atau E tertentu. Struktur adalah status stabilitas. Oleh karena itu dapat digunakan dalam deskripsi dan prediksi. Ketika P dan E berperilaku, baik dalam mode pemeliharaan atau penyesuaian, mereka dapat dijelaskan secara temporal atau terkait waktu. Dimensi proses yang terpisah dari dan tidak bergantung pada struktur. Variabel proses temporal yang diambil secara kolektif ini disebut gaya. 4 variabel gaya umum untuk salah satu mode perilaku adalah 1. Celerity atau kecepatan, merespon dari lambat ke cepat. 2. Kecepatan atau intensitas, merespon dari rendah ke tinggi. 3. Irama atau pola respons, mantap, siklis atau tidak menentu. 4. Daya tahan atau durasi merespon, dari pendek ke panjang. 8. Personality atau kepribadian. Secara bersama-sama, variabel struktur dan gaya dapat digunakan untuk menghasilkan deskripsi keseluruhan dari P, yang oleh teori Peck disebut sebagai kepribadian P. Karena kurangnya istilah yang sebanding, kita dapat menyebutnya struktur dan gaya E kepribadian lingkungan. Lingkungan tidak akan berhasil. Untuk presisi, orang mungkin mengatakan P kepribadian dan E kepribadian. Tetapi untuk sebagian besar dalam bab ini, kecuali dinyatakan lain, istilah kepribadian akan mengacu pada P kepribadian. Teori Peck menarik perbedaan antara kepribadian dan diri. Mulai dengan P dapat dilihat dari sudut pandang P atau sudut E dari pandangan. Dalam teori P, kepribadian adalah P dilihat dari sudut pandang E, yaitu dilihat dari sudut pandang eksternal. Kepribadian mungkin pandangan konsensus atau pandangan rata-rata, tetapi bagaimanapun dilihat, itu adalah melihat dari luar, yaitu dari sudut pandang E. Ini adalah pemandangannya dari P seperti yang terlihat oleh orang lain yang merupakan E. Dengan demikian, kepribadian dapat dianggap sebagai konstruksi sosial tergantung pada orang dan pada prinsipnya dapat diukur secara objektif atau terlepas dari P dan pengamat. Other person variables atau variabel orang lain. Ada dua kelas penting dari variabel orang-orang yang digunakan dalam teori lain tetapi tidak dalam teori Peck. 1. Minat, dan 2. Kepribadian sifat-sifat. Minat biasanya didefinisikan sebagai preferensi suka atau tidak suka untuk kegiatan misalnya pekerjaan atau waktu luang. Definisi lain menambahkan preferensi terhadap orang, situasi sosial, sudut pandang atau nilai sosial, dan sebagainya. Perbedaan dalam objek preferensi ini meskipun dimensi yang menentukan minat adalah suka atau tidak suka yang digunakan dalam definisi operasionalnya. Belakangan ini pengukuran bunga telah ditetapkan di Hollands model sebagai definisi konten minat. Setidaknya minat kejuruan isi Hollands 1997 mengemukakan 6 jenis minat: realistis, investigatif, artistik, sosial, interpising, dan konvensional. Ciri-ciri kepribadian variabel yang diukur dengan inventaris kepribadian dan tes kepribadian biasanya mengacu pada stabil atau bertahan lama disposisi perilaku yang merupakan karakteristik orang-orang tertentu.
Ciri-ciri biasanya dijelaskan melalui beberapa item, dan responden pada dasarnya menggambarkan diri melalui item ini, misalnya dengan jumlah item yang didukung. Banyak dari yang disebut sifat ini memiliki jumlah item yang didukung. Banyak dari yang disebut berkaitan dengan setidaknya 5 dimensi dasar. Dickman 1991, ekstraversi, 2 keramahan, 3 kesadaran, 4 stabilitas emosional, dan 5 keterbukaan. Measurement of peak variable atau pengukuran variabel peak. Suatu teori tidak dapat diterapkan dalam praktik atau penelitian jika variabel-variabelnya tidak dapat diukur. Variabel teori peak dapat diukur dalam beberapa cara, bukan hanya cara mereka diukur dalam proyek penyesuaian kerja dan tidak hanya dengan menggunakan instrumen Minnesota. Walaupun selain kesopanan, instrumen ini sebagus setiap untuk detail tentang instrumen Minnesota, lihat Darwish dan Lofquist 1984 dan studi Minnesota dalam seri rehabilitasi kejuruan. Diskusi berikut akan menguraikan poin-poin ini dan untuk kenyamanan akan fokus pada pengukuran P. Selanjutnya, skills atau keterampilan. Kita mulai dengan keterampilan karena teknologi pengukuran keterampilan sudah ada sejak awal psikologi ilmiah. NS pengukuran keterampilan manusia, terutama keterampilan kognitif, adalah masalah pertama psikologi ilmiah. Itu memunculkan kedua, psikofisika dan psikometri, dan untuk tes psikologis juga. Bahkan saat ini banyak psikologi terlibat dalam penilaian dan pengukuran kemampuan manusia, yaitu keterampilan manusia. Dengan teknologi pengukuran keterampilan, pada prinsipnya kita dapat mengembangkan ukuran hampir semua keterampilan manusia. Namun masalahnya adalah ada banyak keterampilan manusia, hampir terlalu banyak untuk mengukur. Oleh karena itu, penilaian terhadap semua keterampilan yang dimiliki seorang memiliki tidak praktis. Untungnya ada cara untuk meringkas atau mengompres skor pada banyak variabel. Teori analisis faktor memungkinkan kita untuk dapat matematis mengidentifikasi satu set kecil dinamis yang dapat digunakan untuk menyusun kembali setiap set variabel yang lebih besar. Selanjutnya, need atau kebutuhan. Kebutuhan adalah kebutuhan P. Oleh karena itu, cara paling langsung untuk mengukur kebutuhan adalah dengan bertanya kepada P tentang kebutuhan tersebut. Ada beberapa cara untuk menanyakan kebutuhan P. Salah satunya menggunakan laporan diri yang terstandar. Daftar pertanyaan sebagian besar kuesioner seperti itu yang digunakan saat ini dilemparkan ke dalam format peringkat untuk memanfaatkan teknologi yang berkembang baik. Selanjutnya, personality struktur atau struktur kepribadian. Dalam pengembangan dan penerapan teori PEC, penekanannya telah bergeser dari keterampilan dan kebutuhan ke kemampuan dan nilai kepribadian. Struktur dijelaskan lebih hemat dalam hal kemampuan. Personality style atau gaya kepribadian. Pengukuran gaya kepribadian belum berkembang sebanyak sebagai ukuran struktur kepribadian, kemampuan, dan nilai keterampilan dan kebutuhan. Beberapa dimensi gaya, misalnya fleksibilitas dan ketekunan, keaktifan, reaktivitas, dapat diukur secara tidak langsung dengan skala dalam inventaris kepribadian laporan diri yang ada. Personality profile atau profil kepribadian. Cara yang baik untuk melihat kepribadian total, mengingat pengukurannya baru saja dibahas, akan menampilkan berbagai skor sebagai profil untuk setiap jenis variabel. Keuntungan dari profile score adalah bahwa ia menampilkan banyak fitur yang tidak mudah dilihat dari hanya kumpulan skor. Misalnya, seseorang dapat melihat peningkatan skor secara keseluruhan dan penyebaran skor di sekitar rata-rata, apakah ada tertinggi atau terendah yang luar biasa, atau apakah skor dikelompokkan di sekitar rata-rata. Measurement atau pengukuran bagian ini tidak akan lengkap tanpa sepatah kata pun tentang pengukuran E. Seperti yang bagian mungkin ini diingat dan diskusi sebelumnya, di PEC pengukuran teori sejajar dengan pengukuran P. Tetapi dengan perbedaan, sedangkan fokus pengukuran kemampuan untuk P adalah kemampuan P memiliki fokus yang sesuai. Untuk E adalah pada persyaratan kemampuan E, kebutuhan respon. Sedangkan fokus pada pengukuran kebutuhan untuk P adalah nilai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.